Dan bagaimana proyeksi perdagangan atau pergerakan indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan yang merupakan Indonesia Value Investor, Direktur PT Indonesia Utama Mandiri. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rifan, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Rifan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Rifan, tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang akhir pekan, dan kemarin indeks harga saham gabungan masih mampu mempertahankan posisinya di level 6.100-an, Pak Rifan. Secara fundamental, sentimen dari kombinasi domestik dan juga dari global, boleh kita ke global terlebih dahulu. Tadi juga sudah kita sampaikan perkembangan terbaru dari fundamental ekonomi Amerika Serikat. Data retailnya cukup bagus. Kemudian secara umum para investor juga masih menunggu bagaimana keputusan tapering dari The Fed ini, dan masih menunggu juga dari pertemuan dari The Fed itu sendiri. Secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat perkembangan fundamental ekonomi Amerika Serikat sampai sejauh ini dengan beberapa data yang keluar, Pak Rifan? Ya, jadi kalau kita lihat dari data retail, kemudian juga data-data lainnya, saya melihat sebenarnya secara keseluruhan fundamentalnya cukup bagus dan mendukung market saat ini. Ya, memang yang agak sedikit dikhawatirkan adalah soal inflasi, tapi sudah dinyatakan bahwa inflasi itu hanya bersifat temporary atau sementara saja. Dan kalau kita lihat juga bond yield juga masih stabil di 1,3%. Jadi ini secara keseluruhan kalau saya lihat akan mendukung pasar saham atau pasar equity. Karena kalau misalkan kita bandingkan antara bond yield dengan inflasi, ini menawarkan tingkat yield yang negatif, gitu. Jadi pasar akan lebih cenderung untuk bergerak ke arah pasar ekuitas. Nah, demikian pula dengan di Indonesia secara keseluruhan, kalau saya lihat data-data ekonomi masih cukup baik ya, dengan neraca dagang, kemudian cadangan US dollar yang lebih besar, kemudian juga defisit current account yang hanya 0,6%. Jadi secara keseluruhan kondisi ekonomi global baik dan kondusif untuk masalah ekuitas ke depan. Baik, dengan melihat perkembangan tersebut, Pak Rifan, bagaimana Anda memproyeksikan terutama kebijakan The Fed nantinya? Apakah tapering akan dilakukan atau mereka akan melihat terlebih dahulu bagaimana perkembangan terkini secara fundamental ekonomi Amerika Serikat? Ya, jadi kalau berdasarkan hasil dari simposium Jackson Hole bulan lalu, ya memang sudah diberikan gambaran bahwa tapering kemungkinan akan dipercepat, tapi tidak diikuti dengan kenaikan suku bunga. Nah, jadi kalau dilihat dari sejumlah analis menganalisa atau memproyeksikan akan dimulai dari bulan September ini. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada kemungkinan tapering akan dimulai September, atau kalaupun tidak mungkin di Oktober nanti. Tapi yang ingin saya bottom line di sini adalah baik akan berlaku untuk di September atau Oktober, kalau saya melihat dampaknya mungkin tidak akan sesignifikan tahun 2013 lalu, karena tadi sempat disampaikan ada beberapa underlying fundamental yang dimana tahun 2021 ini kita jauh lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2013. Sederhananya misalkan kayak cadangan US dollar. Ya, cadangan US dollar tahun 2013 kita hanya 92 miliar US dollar. Sementara pada akhir Juli 2021 itu di 137 miliar US dollar. Tadi juga current account Indonesia juga hanya negatif 0,6% dibanding GDP, berbanding negatif 3,2% di tahun 2013 lalu. Jadi secara overall fundamental kita lebih kuat. Baik, fundamental kita lebih kuat dan tampaknya pemerintah juga lebih siap dibandingkan dengan 2013 dengan melakukan beberapa tindakan preventif, Pak Rifan? Ya, jauh. Kalau menurut saya jauh lebih siap untuk saat ini, karena kita juga sudah belajar ya dari pengalaman tahun 2013 lalu. Baik. Terkait dengan keputusan tapering, kemudian juga belum menaikkan suku bunga acuan, apakah ini juga memberikan pengaruh signifikan juga tidak, Pak Rifan, ketika kebijakan ini diberlakukan sekaligus kedua-duanya?
Kalau diberlakukan secara sekaligus mungkin iya. Jadi artinya kalau tapering dilakukan, kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga, apalagi kenaikan suku bunganya juga secara cepat gitu ya, mungkin akan berpengaruh ke pasar ekuitas. Tapi kalau tidak diberlakukan secara bersamaan, jadi artinya tapering dilakukan terlebih dahulu, kemudian kenaikan suku bunga baru akan dilakukan, let's say misalkan di tahun 2022, saya rasa itu tidak akan memberikan guncangan yang besar seperti itu. Mungkin ada, tapi hanya jangka pendek, jadi tidak terlalu besar lah guncangannya. Baik, dan lagi-lagi Indonesia lebih siap, kemudian posisinya tidak akan lebih buruk jika dibandingkan di tahun 2013 yang lalu. Pak Rifan dari ya. Dan satu lagi Mas David, jangan lupakan juga bahwa tahun 2013 itu kita belum dapat kredit rating. Betul. Ya kan, nah 2018 kita udah dapat kredit rating, udah jadi investment grade. Tahun 2021 ini juga masih dipertahankan sebagai status investment grade. Jadi saya percaya betul bahwa kita secara fundamental lebih kuat dan tidak terlalu berdampak signifikan. Baik, meskipun dalam kondisi pandemi begitu Pak Rifan? Kalau untuk sejumlah sektor pastinya tetap akan terdampak ya. Cuman kita bicara secara keseluruhan lah, akan ada banyak sektor yang tidak terlalu terdampak. Oke, baik. Kalau kita berbincang terkait dengan beberapa sektor yang justru tidak begitu terdampak signifikan, salah satunya adalah komoditas. Neraca dagang Indonesia juga sudah dirilis untuk Agustus 2021 dan tampaknya juga tertinggi sepanjang sejarah. Dari sisi kontribusinya, ini komoditas terutama pertambangan batu bara lagi-lagi ini memberikan kontribusi yang cukup besar, Pak Rifan. Apakah sektor komoditas merupakan salah satu sektor yang tidak terlalu terdampak akibat pandemi sampai sejauh ini Anda lihat? Ya, jadi saya percaya bahwa sektor komoditas adalah salah satu yang tidak terlalu terdampak dengan adanya tapering ini. Ya, bahkan sektor komoditas kalau menurut saya adalah salah satu sektor yang diuntungkan dengan perbaikan ekonomi dan meskipun di tengah pandemi, tapi sejumlah harga komoditas seperti salah satunya batu bara terus mencapai titik tertingginya. Nah, ini juga salah satu indikasi positif bahwa kita sebagai investor saat ini risikonya bisa dikatakan cukup rendah lah untuk berinvestasi di sektor komoditas, salah satunya adalah batu bara. Baik, bagaimana proyeksi Anda untuk pergerakan harga batu bara global ini, Pak Rifan? Rekor demi rekor terus ditembus, bahkan beberapa waktu yang lalu hampir mendekati di 180 dolar Amerika per ton. Dengan sisa beberapa bulan di 2021, apakah posisi di level atas masih akan terus dipertahankan oleh harga batubara global? Ya, jadi kalau kita lihat langkah dari sejumlah emiten, ini memang seperti misalkan emiten-emiten besar ya, seperti misalkan Adaro, kemudian juga PTBA, ITMG, mereka berupaya untuk menjaga produksinya agar juga tidak terlalu besar, sehingga akan menjaga harga komoditas itu sendiri. Nah, saat ini yang sedang digenjot oleh para emiten itu adalah penjualannya. Yeah. Nah, baik itu penjualan ke domestik ataupun juga ke ekspor, terutama sebenarnya ke ekspor sih. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa dalam beberapa waktu ke depan, ya harga batubara masih akan tetap bertahan di level atas ya, selama produksi batubara atau suplai batubara itu masih bisa tetap terjaga gitu. Baik, Pak Rifan, terkait dengan sektor dari harga batubara atau pertambangan batubara yang proyeksinya tadi Anda katakan masih cukup bagus ke depannya. Kemudian tadi ada beberapa sentimen juga ini terkait dengan groundbreaking dari pembangunan pabrik di Karawang untuk baterai listrik. Nanti juga kita akan singgung, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat terlebih dahulu sampaian apa saja
yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan jelang akhir pekan ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa untuk dari saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Ya, apakah pertambangan batu bara masuk di dalamnya? Ya, ada Adaro, PTBA, kemudian dari pakan ternak, Cepin, dan Java. Semuanya direkomendasikan buy. Nanti kita akan coba ulas satu persatu terkait dengan saham pilihan ini. Dan tetaplah bersama kami, Market Buzz akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan masih di Power Breakfast di segmen Market Buzz. Aktivitas pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini sudah dibuka pemirsa. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona merah melemah di 0,04% dan tampaknya level 6.100-an masih dipertahankan di 6.105,944 di pembukaan sesi pertama perdagangan hari ini. Tadi dibuka di 6.098,878 dan ini merupakan level terendah, dan level tertinggi hari ini ada di 6.108,427. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan. Pak Rifan, ya kita lanjutkan kembali Pak, sebelum kita membahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan terkait dengan groundbreaking dari pembangunan pabrik baterai listrik di Karawang, Jawa Barat. Ini memberikan sentimen positif juga tidak Pak untuk saham-saham di sektor komoditas di luar dari batu bara, Pak Rifan? Iya, kalau saya percaya itu juga merupakan salah satu katalis positif ya, karena bukan hanya batu bara ya, tapi juga tadi misalkan kayak nikel gitu juga. Kalau menurut saya pribadi ini akan berpotensi positif lah ke depannya. Dan bukan cuma itu, ini juga kalau misalkan kita lihat yang baru-baru ini misalkan kayak Morowali Industrial Park itu juga akan memproduksi 240.000 ton nikel. Nah itu juga katalis positif lainnya juga kalau menurut saya Mas. Baik, saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan tadi ada Adaro dan PTBA, kemudian juga ada Cepin dan Java. Tampaknya hanya dari dua sektor, Pak Rifan, pertambangan batu bara, kemudian juga dari pakan ternak. Dari sisi sektor tadi batu bara juga sudah sempat kita review. Bagaimana dengan fundamental dari saham Adaro dan PTBA? Kenapa lebih direkomendasikan dibandingkan dengan emiten lain di sektor yang sama, Pak Rifan? Ya, jadi pertama adalah dari sales mix-nya. Kalau untuk Adaro ini kan emiten yang cukup seimbang ya sales mix-nya antara domestik dengan ekspor. Nah, jadi saya melihat potensi untuk ekspornya ini akan lebih mendongkrak kinerja kinerja Adaro di semester 2 nanti. Nah, terutama di semester 1 atau di kuartal 2 2021 kemarin saja ASP atau average selling price dari Adaro sudah meningkat 25% year on year. Nah, dengan di kuartal 3 harga acuan batu bara juga semakin meningkat ya, range-nya kan di sekitar 120 sampai 170 dolar ya. ASP-nya ini akan meningkat juga. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua tadi disampaikan ekspornya itu akan lebih digenjot lagi oleh Adaro, dan bukan cuma lini bisnis batu bara tapi juga Adaro sekarang mengembangkan lini bisnis non batu baranya juga. Ya, jadi berupaya untuk mencapai ESG itu juga dilakukan oleh Adaro gitu. Baik, untuk PTBA Pak Rifan? Ya, kalau untuk PTBA ini menariknya adalah karena di semester 1 2021 PTBA udah memenuhi komitmen DMO batubara sebesar 25%. Nah, jadi di semester 2 PTBA akan lebih menggenjot ekspornya. Nah, ini kan yang akan kita tahu bahwa kalau ekspor itu kan PTBA bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ya kan, nah ini akan meningkatkan profitabilitas dari PTBA, dan PTBA sendiri juga sekarang lagi memasang target untuk menjadi independent power producer atau disebut dengan IPP untuk pembangunan 3 pabrik listrik tenaga surya di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan, Tanjung Enim, di Kalimantan Timur. Nah, ini juga akan menjadi
katalis positif untuk PTBA ke depannya. Jadi baik Adaro maupun PTBA ini akan diuntungkan baik dengan kenaikan ASP dan juga pertumbuhan untuk ekspor ke depannya. Baik, masih ada Cepin dan Java. Nanti kita akan lanjutkan. Pak Rifan, saya akan sampaikan terlebih dahulu bagaimana aktivitas perdagangan di pembukaan sesi pertama dari beberapa informasi grafis yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan beberapa indeks di pembukaan sesi pertama di pagi hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan tertekan di 0,05%, kemudian Jakarta Islamic Index juga tertekan di 0,54%, sementara untuk LQ45 juga tertekan di 0,34%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dari telekomunikasi ada ISAT menguat di 4,56%, MLPL menguat di 1,75%, ada True menguat di 4,82%, dan Friend juga mengalami penguatan di 1,60%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. Ada Agro tertekan di 1,60%, Oil tertekan di 6,03%, PTBA mengalami tekanan yang cukup dalam 3,32%, dan MDKA juga tertekan di 1,11%. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Rifan, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, tadi dari updatean pembukaan sesi pertama, PTBA tampaknya tekanannya cukup dalam, Pak Rifan. Dengan rekomendasi dari Anda, apakah ini momentum untuk masuk dengan proyeksi sampai dengan akhir tahun masih cukup bagus terkait juga dengan pergerakan harga komoditas batubara? Ya, justru kita percaya kalau di dalam fundamental adalah ketika perusahaan dengan prospek yang bagus atau fundamental yang bagus mengalami koreksi, justru itu adalah sebenarnya diskon. Jadi jawaban saya adalah kita di saat di level seperti sekarang ini di PTBA di bawah 2.400-an, kemudian Adaro mungkin di bawah 1.400-an, ini masih menjadi range buy yang cukup aman dan bisa di hold setidaknya sampai di akhir tahun 2021 ini masih cukup aman dan potensi upside-nya juga masih cukup tinggi. Oke. Selanjutnya ada Java, kemudian juga Cepin yang juga Anda rekomendasikan dari pakan ternak. Dari sisi sektoralnya, fundamental perkembangan terkini dan proyeksinya, Pak Rifan. Ya, jadi secara keseluruhan memang industri pakan ternak ini tertekan di tahun 2019 dan 2020, Mas David. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena memang adanya oversupply pasokan ayam di tahun 2019 dan diperparah dengan pandemi tahun 2020. Tapi di akhir tahun 2020 diberlakukan program culling atau pemusnahan. Nah, ini yang memangkas kelebihan pasokan ayam di pasaran. Nah, bukan cuma harga ayam yang membaik atau meningkat. Nah, di sisi lain sejumlah emiten seperti Cepin atau Java ini juga diuntungkan dengan adanya penurunan harga baku pembelian bahan baku jagung. Nah, kenapa? Karena adanya peningkatan produksi dan peningkatan produksi dan masuk ke musim panen. Nah, jadi dua sektor ini yang kalau saya lihat akan membantu kinerja dari emiten pakan ternak, baik itu Caran Pokpan ataupun juga Java. Sama satu hal lagi, harga jual bukan cuma daging ayam, tapi juga harga jual DOC-nya. Nah, atau day old chicken, anak ayam usia sehari gitu ya. Nah, ini sempat jeblok kemarin waktu bulan Mei, tapi sejak bulan Juni sampai dengan sekarang ini udah berangsur membaik. Nah, jadi katalis-katalis positif tadi yang saya lihat akan positif ke depannya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, PTBA, Java, kemudian juga Cepin dari dua sektor pertambangan batubara dan juga dari pakan ternak, dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Rifan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.
Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Rifan Kurniawan, dan pemirsa tetap di tempat Anda karena setelah ini Power Breakfast akan masih tetap berlanjut dengan rekan saya Wiki Adrian dan juga Prisa Sombodato. Kami akan segera kembali sesaat lagi.